Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, yang kami hormati Bapak Dr. Arman Agung MPD, Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Andi Iskandar, PLT Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Bapak Sukma Haji Pamungkas Eskom, Ketua Tim Kerjasama Publikasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, yang kami hormati Ibu Dr. Mila Novita SSI MSE, Ketua Tim Kerja Regulasi Tata Laksana dan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, yang kami hormati Bapak Muhammad Taufan SEMM, Penanggung Jawab Pembinaan Organisasi Profesi, Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Indonesia bersatu. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصلوات من جميع. Bismillahirrahmanirrahim. Tari padupa geraknya lemah dimulai. Cakep. Dimulai geraknya menjaga sikap santun. Mohon izin sambutan ini saya mulai, walau tak diawali dengan sebuah pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Dono Suryani MPD, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Temu Ismail SPD MSI, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Bermakna sesuatu yang menjadi nyata. Olehnya itu, suku Bugis Makassar suka sesuatu yang konkret dan nyata. Suka akan terus terang dan terkadang suka lupa untuk berbasa-basi yang jika tidak dipahami bisa mengagetkan orang dari luar budaya Sulawesi Selatan. Bahkan kata Makassar sering dipelesetkan orang menjadi akronim manusia kasar. Padahal orang Bugis Makassar sesungguhnya meskipun pada umumnya berwatak keras, tetapi hatinya Hello Kitty, seperti yang Bapak Ibu sedang saksikan saat ini. Profesi maupun masyarakat, Bapak Ibu mulai dari unsur guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, baik negeri maupun yang bertugas di yayasan, di swasta maupun dari Kementerian Agama. Dan tentunya yang saya hormati narasumber dari Biro Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Kemendikbudristek yang sudah hadir, dan tak lupa tentunya rekan-rekan panitia yang telah menyiapkan sarana pertemuan ini dengan baik. Dan mohon izin tidak kami sebutkan satu persatu Bapak sekalian, tapi tidak mengurangi salam kami pada Bapak Ibu sekalian. Tentunya wajib kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat hidayahnya, taufiknya, kita masih diberi berbagai nikmat. Tentunya nikmat sehat panjang umur sehingga kita masih dapat bersama-sama menghadiri acara pembukaan sosialisasi Permendikbudristek nomor 67 tahun 2024 tentang
fasilitasi terhadap organisasi profesi guru. Bu Dirjen yang kami hormati, beberapa hal kami laporkan Ibu keterkaitan dengan sosialisasi Permendikbud Ristek 67 tahun 2024 ini, yang mana kami laksanakan rencana di 3 region. Yang pertama dulu sudah kita laksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan, di Sumatera Barat, terus berlanjut di Jawa Timur, dan ini adalah yang ketiga di Sulawesi Selatan. Kaitan dengan hal ini Bu Dirjen, dengan sudah ditetapkannya Permendikbudristek nomor 67 tahun 2024, tentunya ada beberapa substansi dalam pengaturan pasal maupun ayatnya, yang mana di dalamnya mengatur kaitan dengan beberapa hal. Yang pertama, tentunya perlu dipahamkan kepada pemangku kepentingan, baik mulai dari guru, yang tentunya karena merupakan fasilitasi organisasi profesi guru, kepala sekolah yang juga merupakan guru, pengawas sekolah, dinas pendidikan, LPTK, perguruan tinggi, khususnya penyelenggara pendidikan profesi, dan pemangkunya yang lain. Dengan harapan setelah ditetapkannya Permendikbudristek 67, kaitan dengan berbagai fasilitasi yang nantinya akan diberikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini, Kemendikbud yang sudah ditetapkan, dipahamkan, diberikan pemahaman terhadap semua unsur yang ada, sehingga berbagai jenis fasilitasi itu bisa kita laksanakan, dan juga dari masing-masing unsur yang memang berkepentingan bisa melaksanakan. Yang kedua, kaitan dengan informasi sosialisasi terkait dengan kode etik dan peran organisasi profesi guru, yang memang termaktub dalam pengaturan pasal yang ada, perlu diberikan pemahaman. Yang ketiga, dalam kaitan rencana memfasilitasi berbagai hal, tentunya salah satunya kaitan dengan pemberian atau pengikutsertaan dalam pengambilan kebijakan bidang pendidikan secara nasional. Kami sudah mencoba menyusun suatu sistem yang mana perlu disampaikan, perlu disosialisasikan, sehingga kaitan seperti apa mekanismenya organisasi profesi guru dalam hal pengajuan sampai nanti dalam hal mendapatkan fasilitasi itu bisa kita kontrol dan memberikan akses yang lebih mudah. Itu yang tentunya akan kami sampaikan. Kemudian selain ada mungkin beberapa hal yang memang terkait dengan guru, kepala sekolah maupun pengawas sekolah maupun dinas pendidikan yang hadir pada saat ini. Kami laporkan Bu Dirjen, di region Makassar ini kami mengundang kurang lebih dari beberapa unsur yang kami laporkan sejumlah 250 orang, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah hadir sekitar 98%. Beberapa hal mungkin masih dalam perjalanan, kemudian semoga segera bisa bergabung, dan pelaksanaan kegiatan kami laksanakan dalam 1 hari penuh untuk nanti bisa dari berbagai narasumber menyampaikan terkait dengan beberapa substansi pengaturan pasal, aturan maupun ayat yang ada maupun terkait dengan sistem yang sudah kami bangun. Yang berikutnya yang kami laporkan kaitan dengan sosialisasi Permendikbudristek 67 tahun 2024 juga merupakan suatu bentuk kami di pusat, yang mana juga mempunyai unit pelaksana teknis di daerah UPT, untuk nantinya bisa mengimbaskan informasi yang ada maupun Bapak Ibu yang kita undang kaitan dengan beberapa hal yang diberikan oleh narasumber.
Tentunya hal ini merupakan bentuk suatu transparansi dalam hal penyampaian informasi kepada publik pemangku kepentingan, sehingga apa-apa yang menjadi bentuk suatu kebijakan pusat bisa segera tersosialisasikan. Yang kedua tentunya dengan adanya narasumber substansi yang diberikan menambah pemahaman, menambahkan suatu bentuk pengertian, sehingga seluruh pemangku kepentingan yang hadir yang kita undang tentunya mendapatkan terkait dengan isi substansinya, tujuan dan juga berbagai hal dampak implikasi yang akan ke depan mungkin terjadi. Yang berikutnya tentunya mendorong partisipasi dalam mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada, karena dengan adanya suatu bentuk pengaturan perundang-undangan ada beberapa langkah yang memang harus dilakukan mulai dari kajian akademik sampai implementasi, dengan salah satu sosialisasi tahapan di dalamnya memberikan ruang untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam kembali berkaitan dengan pengaturan dalam pasal dan ayatnya, yang tentunya kita harapkan pengaturan yang ada tidak multi tafsir sehingga bisa dipahamkan dengan baik. Dan tentunya hal ini juga mengurangi atau mengantisipasi, memitigasi terkait dengan adanya nanti bentuk mungkin ada konflik atau mungkin ketidaksesuaian pemahaman dalam pengaturan pasal dan ayat dengan adanya program atau kegiatan sosialisasi bisa betul-betul dipahamkan sesuai dengan pengaturan yang ada. Demikian beberapa hal yang bisa kami laporkan. Untuk itu kami mohon sekiranya Bu Dirjen berkenan untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi Permendikbud 67 tahun 2024 tentang fasilitasi organisasi profesi guru. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu. Salam sehat untuk kita semua. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur tentu mari bersama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberikan kita kesempatan dan rahmat yang luar biasa sehingga kita bisa berkumpul. Baik saya yang bergabung dan Prof. Tati, Prof. Cecep dan Bapak Ibu yang lainnya tidak bisa berkesempatan hadir secara luring, dapat bertemu menyapa Bapak Ibu semua yang hadir secara luring di sana dalam satu acara yang sangat penting untuk kemaslahatan para guru, yaitu sosialisasi Permendikbudristek nomor 67 tahun 2024 tentang fasilitasi organisasi profesi guru. Acara ini bentuk fasilitasi kolaborasi kita bersama antara organisasi bidang pendidikan yang selama ini sudah bekerjasama dengan sangat baik. Sejak saya bergabung ya tahun 2020 sudah masih ses waktu itu sudah bersama-sama terus berdiskusi, dan alhamdulillah semua rancangan pekerjaan yang dicanangkan pada masa kepemimpinan Pak Nadiem saat itu di akhir kepemimpinan beliau semuanya sudah tercapai, dan ini adalah produk dari rancangan yang kita tunggu dan hari ini bisa kita sosialisasikan. Tentu acara ini bisa terwujud dengan kolaborasi yang baik karena kerjasama yang terbangun dengan baik selama ini antara seluruh organisasi profesi bidang pendidikan yang sudah terus-menerus berdiskusi dan mengembangkan pemikiran secara rukun dan damai. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih pada tim Pak Ses ya yang menyelenggarakan kegiatan hari ini, dan juga terima kasih pada Pak Ses, Pak Temu yang sudah mengawal kegiatan dan datang ke Makassar ya. Harusnya Pak saya yang buka ya. Pak Ses yang sudah Pak Ses ini luar biasa ya.
itu pekerjaannya ini pasti di samping membuka acara ini pasti ada rapat-rapat lain ya, karena PG punya pekerjaan sejak Pak Menteri ini fokus beliau dengan dulu sangat luar biasa, sehingga di Direktorat Jenderal Hulu Tenaga Kerja dan Guru ini mendapat amanah tugas yang sangat besar, dan tentu tulang punggungnya ya Pak Ses ini. Makanya saya sangat berterima kasih pada saat Pak Ses yang di tengah-tengah kesibukannya masih menyempatkan hadir di Makassar membersamai saudara-saudara kita teman-teman organisasi profesi. Saya juga pada kesempatan yang baik ini berterima kasih pada Pak Arman Agung yang sudah hadir menyambut dan memfasilitasi kegiatan ini dengan baik, juga Pak Andi Iskandar yang juga sudah membersamai keluarga besar kita, organisasi profesi dan seluruh tamu undangan yang hadir pada kegiatan pagi hari ini. Juga Mas Aji dan Mas Topan yang sudah mengawal kegiatan ini dengan baik. Saya juga berterima kasih pada tim Bilokum, Sekjen Kemendikbudristek ya waktu itu, dan sekarang Kemendikbud dan juga tim regulasi GTK Mbak Mila yang sudah mengawal juga kegiatan ini, sehingga Permendikbudristek ini bisa lahir yang sangat penuh dengan dinamika. Saya juga pada kesempatan ini berterima kasih pada semua tim yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan produk hukum ini. Terima kasih atas kehadiran Dinas Pendidikan, Kepala Dinas maupun yang mewakili dari Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Maros, dan Takalar, dan juga tim kerja fasilitasi yang sangat luar biasa dengan Kisaur Panjaitan, dengan sejuta pantun yang dengan suasana kegembiraan memimpin tim ini dengan baik sehingga produk ini bisa lahir, dan juga dengan seluruh tim ya, baik tim kerja maupun seluruh tim pendamping yang sangat saya banggakan, yaitu Prof. Cecep Darmawan, Prof. Sofa Hatati, dan juga Pak Samsul Ma'arif yang sudah hadir di sana membersamai Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf tim kerja yang sudah hadir dan sudah disebutkan Pak Temu, tidak saya sebut satu persatu, tapi saya terima kasih dari hati yang terdalam tim kerja dengan tulus bekerja ya, sehingga kolaborasi yang baik berhasil memadukan sebagai sebuah orkestra dengan nada-nada yang berbeda, tapi jadilah satu orkestra yang baik sehingga produk ini bisa lahir. Seluruh peserta yang hadir, saya ucapkan terima kasih dari Dinas Pendidikan yang tadi saya sebut, Sulut, Makassar, Maros, Takalar, Ketua Umum dan Pimpinan Organisasi Provinsi, Pusat maupun Daerah, kalau nggak salah ini dari 25 ya, ada pusat dari daerah, perwakilan LPPK, penyelenggara pendidikan Provinsi Guru di Provinsi Sulawesi Selatan, dan tentu para pengawas sekolah, kepala sekolah, guru yang hadir baik dari negeri maupun swasta, serta guru dari sekolah agama. Nanti Permendikbudristek ini ya sasaran akhirnya adalah para guru ya, sehingga harus dipahami dengan baik oleh para guru. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang sering disampaikan oleh Pak Menteri ya berkali-kali, bahwa fokus tulang punggung ya, dari keberhasilan program prioritas Pak Menteri pendidikan bermutu untuk semua ini ya guru ya. Guru adalah pendidik profesional yang sangat ingin diharapkan menjadi teladan ya, bagi siswanya tentu, dan dalam menjalankan tugas memegang prinsip-prinsip guru profesional. Nah ini peran guru yang sangat penting dalam keberlangsungan pendidikan dan tentu dalam implementasi program prioritas baik menteri sebelumnya maupun semua menteri hingga Pak Menteri sekarang. Ini gurunya adalah fokusnya ya, ujung tombak keberhasilan dari semua program ini. Karena guru yang kita idam-idamkan ini tidak hanya sekedar dia bisa menyampaikan mata pelajarannya dengan baik, tapi yang paling penting adalah dia bisa membimbing dan mendampingi peserta didiknya gitu ya, sehingga dia bisa mendampingi itu ya sampai dia bisa menggapai masa depan yang gemilang gitu.
Sekarang ini kan Pak Menteri sangat ingin ya segala pendampingan dan pembimbingan itu dikedepankan, karena kita lihat fenomena di sekolah-sekolah, anak-anak kita itu sangat ingin, sangat perlu bahwa peran guru sebagai pendamping siswa itu diberi ruang yang lebih luas, sehingga bentuk-bentuk kenakalan, bentuk-bentuk kekerasan itu tidak terjadi lagi. Nah, berdasarkan Undang-Undang Guru Dosen ya nomor 14 tahun 2025, karena guru ini sosok yang sangat penting, tetapi juga sosok yang sangat sensitif tuh di dalam tugas ya. Kita ketahui bersama guru ini juga kadang dalam menjalankan tugas itu penuh dengan unsur kehati-hatian ya. Bisa perlu sekali wadah untuk guru ini jika dia mendapatkan permasalahan di lapangan gitu ya. Maka di sini perlu satu wadah di mana guru itu bisa berdiskusi, mendapatkan masukan terkait dengan peningkatan kompetensi. Dia ingin mendapatkan wawasan pendidikan yang seperti apa yang sekarang. Jika dia mengalami permasalahan di sekolah, dia mendapatkan mengadukan pertama kali untuk perlindungan profesinya itu ya di organisasi profesi tempat yang ada di sekitarnya, itu tempat, kalau bahasa Jawanya itu jujukan pertamanya. Jadi di situ karena apa? Memang tertuang di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen bahwa organisasi profesi guru itu perkumpulan berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru yang fungsinya tadi, kalau misalnya ada permasalahan apapun yang dihadapi guru ya nggak usah datang kemana-mana, datanglah ke organisasi profesi guru yang ada, berdiskusilah dengan di situ, karena di situ para guru itu berkumpul akan berbagi pengalaman, berbagi praktek baik. Jadi pertama pasti berdiskusi antar guru, di situ para guru berkumpul. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang organisasi profesi guru yang dimaksud di sini adalah wadah guru berkumpul. Ya, perannya itu sangat amat penting. Saya kalau sekarang kita ini lagi ada perubahan ya. Misalnya Pak Menteri ini akan ada visi baru gitu ya, pendidikan bermutu untuk semua. Jadi visi yang baru itu tentu dalam berbagai program implementasi kan ada sedikit penyesuaian gitu ya. Nah, ketika ada berbagai penyesuaian, maka di sini perlu di dalam organisasi profesi masing-masing itu bisa menjadi tempat guru berdiskusi, karena disitulah akan diharapkan keberadaan organisasi profesi ini akan dapat membantu guru jika ada perubahan, membantu guru untuk berdiskusi tentang kemampuan-kemampuan baru, bagaimana mengatasi tantangan terhadap perubahan, juga tempat memfasilitasi kalau butuh pengembangan profesi. Loh kok ini guru-guru ini sedikit sekali guru-guru saya yang berkesempatan mengikuti sasaran pelatihan, mengapa ya advokasi di organisasi profesi. Kemudian kalau organisasi profesi itu punya sesuatu standar atau etika profesional ya promosikan. Dan kemudian kalau ada sekarang ini ada perubahan, misalnya kalau fokusnya sekarang peningkatan kompetensi guru BK, profesi MGBK atau profesi inilah yang nanti berperan untuk mempengaruhi perubahan positif dalam sistem pendidikan. Di sini juga diharapkan dari profesi guru ini juga memberikan kesempatan bagi guru untuk mengaktualisasi diri, kompetensinya, berbagai kegiatan positif untuk pengembangan diri, kolaborasi dengan organisasi lain, berbagi praktek baik. Nah sebenarnya itu banyak ya yang bisa kita harapkan peran yang sebenarnya dari organisasi profesi itu. Termasuk di sini adalah bagaimana jika ada guru yang dilakukan tidak adil, yaitu memperjuangkan keadilan bagi guru tersebut. Jika guru tidak diperlakukan tidak setara, memperjuangkan kesetaraan di bidang pendidikan,
juga jika hak dan kepentingan guru tidak dijaga, bagaimana dia bisa melindungi hak dan kepentingan guru melalui berbagai advokasi. Dan di sini juga bagaimana guru menjaga martabat dan harganya dalam menjalankan tugas profesionalnya. Bagaimana jika ada guru yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan kode etik, norma. Jadi kita tidak bicara tentang guru yang tadi harus dilindungi, tapi ketika guru juga menjalankan tugas tidak sesuai kode etiknya, tidak sesuai dengan yang seharusnya, organisasi profesi lah yang harus menjadi polisinya yang akan memberikan pembinaan terhadap guru tersebut. Karena ini yang masalah etik, kode etik. Ya. Jangan karena ketika guru tidak bekerja sesuai dengan kode etik lalu dibawalah ke APH atau aparat penegak hukum. Jadi pertama kali yang harus hadir untuk terus mengawal, melihat, gitu. Makanya organisasi profesi itu harus ada dari pusat hingga daerah agar ketika di daerah itu jika ada guru-guru yang tadi yang pertama haknya dilanggar, kemudian dia mendapatkan laporan ketidakadilan itu juga turun. Sebaliknya jika guru itu melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik, guru organisasi profesi di daerah juga yang menjadi tempat melakukan polisinya, jadi memberikan advokasi, menegur, memberikan pendampingan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat hal ini begitu penting keberadaan organisasi profesi guru ini buat wadah bagi guru untuk berserikat, kumpul. Jadi tidak kalau saya deskripsikan ya semua kompetensi yang ada di dalam guru itu yang di situ ada. Kita bayangkan jika organisasi profesi guru itu bisa berjalan sebagaimana mestinya seperti yang tadi saya sebut, maka tidak permasalahan kecil itu akan bisa sampai ke pengambil kebijakan dengan baik. Jadi nggak boleh demo, nggak boleh lagi apa, jadi bisa dibawa sampai di daerah itu bisa sampai dengan baik sehingga solusi itu bisa segera kita berikan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang membanggakan juga di dalam Permendikbudristek 67 tahun 2024 ini juga ada garis besar ya, kode etik guru, yaitu kode etik guru Indonesia. Kita mengetahui bahwa kita punya kekayaan yang luar biasa ya. Ini kita bisa anggap sebagai sebuah kekayaan karena punya 74 yang terakhir itu ya Mas Taufan, 74 organisasi bidang pendidikan yang sudah ada dalam list Dijen PK. Ini menurut saya sebuah kekayaan yang mana jika kita bisa membangun harmonisasi yang baik, keberagaman ini menjadi satu kekayaan yang luar biasa yang bisa berwarna pada dinamika pendidikan di Indonesia. Nah, dan pasti ya tidak menutup kemungkinan ke depan perkumpulan-perkumpulan baru juga bisa muncul, gitu ya. Nah, selama ini di negara kita yang sudah seumur ini, pemerintah juga belum akan ada rambu-rambu ya kode etik guru seperti apa yang bisa dijadikan rujukan bagi calon guru, misalnya ATTK. ATTK ini kalau membekali sebenarnya itu kode etik guru itu seperti apa sih bunyinya, bertanggung jawab pada siapa sih sebagai profesi guru, gitu ya. Itu belum ada. Maka ini yang kode etik yang ada di dalam Permendikbudristek 67 ini bisa digunakan oleh ATTK sebagai rambu-rambu guru, membekali calon guru nanti yang akan terjun ke lapangan dan dia bisa bergabung ke organisasi profesi manapun sesuai dengan minatnya, kesesuaian dengan keinginannya. Namun bagi calon gurunya dan rujukan supaya si calon guru yang masih bersih ini masih calon ini bisa mendapatkan kira-kira itu kalau kode etik guru itu seperti apa. Ketika dia sudah masuk ke organisasi profesi yang menurut dia itu cocok buat dirinya, maka dia tidak menyesuaikan. Nah, alhamdulillah di Permendikbudristek ini sudah ada, sehingga Bapak Ibu penyelenggara PPG maupun APTK S1 calon guru itu bisa menggunakan kode etik yang ada di dalam Permendikbudristek 67 ini sebagai rujukan.
bagi organisasi profesi yang ada juga menyesuaikan. Saya yakin hampir semuanya sama ya, karena teman-teman dari tim kerja maupun organisasi profesi yang sekarang ada itu menggunakan benchmark dari kode etik yang sudah dimiliki organisasi besar yang ada, sehingga saya rasa isinya pun tidak jauh berbeda dengan yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang saya banggakan semua, keberadaan dan berorganisasi profesi ini menurut saya ya, dengan yang tadi saya sampaikan, makin kesini dengan situasi perkembangan dunia pendidikan yang ada ini menjadi sangat penting, sangat vital, dan ini menjadi mitra yang sangat strategis bagi pemerintah, baik pusat dan daerah, untuk kemajuan pendidikan kita. Jadi tentu seperti yang kita lihat sendiri, Pak Menteri pun ketika mengambil kebijakan, mengevaluasi kebijakan yang ada itu mendengar pendapat dari teman-teman semua, dari semua organisasi penyelenggara pendidikan yang ada. Ini menunjukkan bahwa keberadaan Bapak Ibu organisasi profesi sebagai mitra ini sangat penting, karena dari organisasi profesi inilah semua yang terjadi di lapangan itu dirangkum. Apa yang terjadi itu yang paling tahu adalah wadah tempat guru itu berserikat. Dan saya berharap pemerintah pusat dan daerah dapat juga berkontribusi dengan terbitnya Permendikbudristek ini untuk memfasilitasi organisasi profesi yang ada, dan fokusnya tentu fasilitasi ini untuk peningkatan keprofesionalan guru, bukan untuk yang lain. Ya. Di sini kita bisa membaca ya apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan organisasi profesi itu. Dengan terbitnya Permendikbudristek ini, menurut saya ini sesuatu yang sangat berharga dan kado yang sangat istimewa bagi kita semua, bagi para guru, dari guru yang bertepatan dengan bulan guru yang baru saja selesai. Dan pantas kita syukuri, dan tentu yang paling penting, sangat berterima kasih pada semua pihak ya, terutama yang bekerja keras ya, tim kerja bersama tim pendamping yang bekerja keras, yang melewati dinamika yang luar biasa. Dan saya juga mengikuti terus ya dinamika ini, dan alhamdulillah ini dapat terwujud. Mari kita pahami bersama, dan kegiatan ini, sosialisasi ini tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi kita, sehingga kita punya pemahaman yang sama, dan jika ada kesalahpahaman atau kekurang pahaman, inilah saatnya kita berdiskusi supaya maksud baik yang kita ingin dapatkan dengan terbitnya Permendikbudristek ini bisa dipahami dan bisa sampai kepada semua organisasi profesi pendidikan dengan baik. Jadi maksudnya itu, tujuannya itu adalah sangat baik. Maksud baik ini bisa diterima dengan baik oleh Bapak Ibu semua pemilik organisasi profesi maupun yang akan mendirikan organisasi profesi. Bapak Ibu yang saya hormati, kurang lebih seperti itu sambutan saya. Dan semoga saya berharap acara ini berjalan lancar. Apa yang menjadi tujuan, harapan, dan semangat bersama kita, komitmen yang kita bangun untuk pendidikan bermutu untuk semua, yang fokusnya untuk kemaslahatan dan profesi guru yang mulia, bermartabat dan membanggakan dapat tercapai. Dan kita juga mempunyai pemahaman yang sama terkait dengan Permendikbudristek ini. Dan atas perintah Pak Ses tadi, maka dengan memohon itu Allah SWT, mari bersama kita buka kegiatan sosialisasi Permendikbudristek nomor 67 tahun 2024 tentang fasilitasi organisasi profesi Region Sulawesi Selatan secara resmi dengan membaca basmalah. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya dan kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan terima kasih untuk kontribusi selama kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.